Baiklah, gimana nih Dek? Udah kembali nih pasti semangatnya udah kembali lagi, udah penuh lagi kan pasti juga waktu istirahat pasti ada-adanya ada yang sarapan, mungkin ada yang minum juga kan itu juga nambah tenaga kan. Nah, gimana kalau kita langsung aja ke materi ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Ponggok. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kalian masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti rangkaian acara masa pengenalan lingkungan sekolah dengan lancar. Anak-anakku di rumah yang berbahagia, meskipun hari ini kita masih dalam masa pandemi, harapan kami kalian masih tetap semangat untuk belajar demi masa depan kalian. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bullying di sekolah. Dan tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah bullying ya. Atau mungkin kalian ada yang pernah mengalami kejadian bullying, baik itu sebagai pembuli ataupun sebagai pesakitan yang dibully. Harapan kami setelah kita membahas materi ini nanti, kita akan bisa mengurangi sedikit kejadian bullying yang terjadi di lingkungan, khususnya adalah di lingkungan sekolah kita. Anak-anakku, marilah kita simak bersama-sama dan jangan lupa ya, kalian perhatikan sungguh-sungguh, mungkin di akhir materi ini nanti ada kuis yang harus kalian selesaikan. Bullying itu berasal dari bahasa Inggris ya, sudah pernah dengar mungkin di SMP ya. Kata bullying yang berasal dari bahasa Inggris, kata bully itu artinya adalah menggertak atau mengganggu. Jadi seandainya kalian itu ya, kita bicarakan di lingkup sekolah yang lebih kecil ya, kita tidak usah membicarakan masalah yang luas. Jika kalian berada di sekolah, mungkin pernah merasa terganggu dengan ya tingkah atau dengan ulah temanmu, itu sudah boleh dikategorikan sebagai tindakan bullying. Contohnya, si A itu anaknya hari ini datang ke sekolah memakai sepatu yang baru. Nah, karena dia memiliki sepatu yang baru, ada temannya si B itu yang suka usil. Sepatunya diambil, kemudian ya dia lempar keluar. Sehingga saat si A ini mau mungkin ke toilet atau mau ke kantin atau mau pergi ke perpustakaan mencari sepatunya tidak ada, berarti si A ini kan merasa terganggu. Lah kemana sepatuku? Nah, peristiwa ini boleh dikategorikan sebagai bullying. Karena apa? Sudah mengganggu kenyamanan orang lain. Dan ini biasanya kalau dilakukan terus-menerus dan dibiarkan sampai berlarut-larut akan mengganggu keamanan lingkungan sekolah. Bullying ini bisa terjadi di mana-mana, tidak hanya di sekolah saja. Di lingkungan masyarakat ini banyak sekali. Di lingkungan sekolah yang akan kita pelajari, yang akan kita kupas tuntas nanti, mudah-mudahan ya dengan materi yang setelah kita bahas ini nanti sudah tidak ada lagi kejadian bullying di sekolah. Bullying di sekolah itu bisa diartikan sebagai perilaku agresif dari seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang dilakukan berulang-ulang terhadap seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan yang lebih lemah
dengan tujuan untuk menyakiti. Seperti contoh tadi, sebenarnya di sekolah itu banyak ya kegiatan bullying, tapi kadang-kadang tidak kita sadari. Kita pinjam pensil ke temannya. Kalau pinjam baik-baik sih tidak apa-apa, tidak mengganggu, ya, tidak menimbulkan rasa dendam, rasa marah. Tapi kalau kita pinjamnya misalkan dengan menggertak, aku pinjam pensilmu, boleh tidak? Kalau tidak, lah dia lantas memukul atau menendang atau mengintimidasi. Lah itu sudah dikategorikan sebagai tindakan bullying. Nah, bullying itu bisa dikategorikan, ya, tindakan bullying sendiri itu dikategorikan ada 5. Yang pertama adalah kontak fisik langsung. Jadi bullying itu yang kontak fisik langsung, contohnya memukul. Kalian makanya hati-hati ya sekarang. Kalau memukul temannya bisa dikategorikan tindakan bullying, nanti bisa dikatakan melanggar HAM, nah bisa urusannya panjang. Memukul atau mendorong, mungkin ya mencubit ya, yang bisa menyakiti fisik itu bisa dikategorikan sebagai bullying fisik kontak langsung. Terus kategori bullying yang kedua adalah bullying verbal langsung, seperti mengancam. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena apa? Dia merasa dengan mengintimidasi atau mengancam, dia akan diakui kekuasaannya. Biasanya dilakukan oleh mereka yang kurang mendapatkan perhatian sehingga butuh pengakuan kekuasaan. Misalkan si A punya pacar ya, mohon maaf di masa-masa sekarang ini kan tidak tabu lagi kita membicarakan masalah pacar. Pacar itu apa sih Bu? Pacar itu sebenarnya teman dekat hanya sebagai penyemangat. Kalau menurut Ibu pribadi ya, kita masa-masa sekarang ini kita boleh sih pacaran asal dilihat dari sisi positifnya ya. Sisi positifnya apa? Dengan kita punya teman dekat bisa menambah semangat, bisa meningkatkan nilai, tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya teman dekat tapi justru malah membawa kita ke arah yang tidak baik, sering bolos, nilainya turun, tidak punya sopan santun, mengalami pergaulan bebas, lah itu stop saja. Ya. Kita ulang lagi, berarti kontak fisik verbal seperti mengancam itu biasa dilakukan oleh anak-anak sekarang. Khususnya anak-anak yang sudah mempunyai teman dekat. Anak-anak punya teman dekat, teman dekatnya didekati oleh temannya lagi. Berarti dia sudah merasa ya keberadaannya terancam. Karena keberadaannya terancam, dia biasanya mengintimidasi atau mengancam ke teman yang lainnya. Ayo, kamu gak usah bonceng-bonceng teman saya. Kalau sampai bonceng-bonceng teman saya, nanti ketahuan saya kamu tak pukul. Nanti kamu tak sakiti. Nah itu sudah merupakan bentuk bullying juga. Hati-hati bertindak, hati-hati berucap. Karena ucapan kita yang bisa menyakiti orang lain boleh dikatakan sebagai bentuk tindakan bullying. Ya. Sekali lagi, bullying itu menggertak atau menyakiti orang lain, ya. Yang ketiga, kategori bullying yang ketiga yang non-verbal, ya. Non-verbal langsung yaitu melihat dengan sinis. Biasanya ini dilakukan oleh cewek-cewek ya. Nah, cewek-cewek itu biasanya kalau tasnya temannya baru, dia terus melek gitu ya istilahnya Jawa. Nah, dia akan melihat dengan sinis, meliriki atau meleroi gitu ya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Jadi meleroi temannya tanpa sebab dan alasan itu juga merupakan bentuk tindakan bullying. Yang keempat, kategori bullying yaitu perilaku nonverbal tidak langsung, yaitu mendiamkan atau mengucilkan atau mengirim surat kaleng. Nah, ini juga sering dilakukan oleh cewek-cewek.
Meskipun tindakan bullying tidak hanya dilakukan oleh cewek, tapi kebanyakan yang tidak sadar pernah melakukan bullying itu adalah cewek-cewek. Kalian bersenggolan dengan teman di kantin saja sudah melerok. Habis itu sudah nyatru ya istilahnya. Lah nyatru itu juga merupakan tindakan bullying. Karena apa? Bagi yang disatru, yang tidak ditanya, itu menimbulkan dampak yang tidak enak. Apa salah saya? Sehingga saya kok diginikan, saya dikucilkan, tidak dianggap teman, tidak dianggap bolo, ya. Hati-hati. Dan yang terakhir, bullying yang paling sering kita jumpai dan ini perlu benar-benar kita hindari adalah bentuk pelecehan seksual. Mohon maaf, pelecehan seksual itu bentuknya bermacam-macam. Kamu megang tangan temanmu yang lawan jenis itu sudah boleh dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Hanya megang tangannya saja. Apalagi megang organ lainnya, organ intim lainnya. Organ intim itu ya mohon maaf jangan ngeres deh ya. Organ intim, organ vital itu ya kalau kita lihat definisi organ vital itu organ yang penting. Tangan ya penting, kalau dipegang seenaknya ya kita tidak suka, boleh itu dikatakan sebagai tindakan bullying dalam rangka pelecehan seksual. Apalagi memegang mohon maaf ya, anak-anak yang biasanya sudah terbiasa berteman dengan orang-orang dewasa, itu biasanya dengan temannya yang lawan jenis itu biasa pegang, tidak hanya tangan tok, tapi pipi, ya toh? Ada yang nyentil pipi begini. Kira-kira kalau kalian diperlakukan seperti itu, suka enggak? Rasanya kan risih ya. Apalagi yang memperlakukan adalah teman lawan jenis. Wong selagi dipegang pipinya oleh teman yang sejenis saja rasanya risih, apalagi lawan jenis. Tapi mohon maaf, ada anak-anak yang punya kesenangan, dia itu kalau diberlakukan seperti itu oleh teman lawan jenis, nah itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan bullying. Karena apa? Dia merasa senang. Tapi kalau menimbulkan rasa tidak suka, ya, rasa jengah, lah itu boleh dikategorikan sebagai tindakan bullying, yaitu pelecehan seksual. Dan lebih parahnya lagi, misalkan, nah kalau ada temannya yang sedang ke kamar mandi, kok terus ditotne ya, terus entah itu tidak ikut ke kamar mandi sebenarnya, hanya diantar sampai ke depan pintu, tapi yang mengantar itu lawan jenis, terus habis itu ya oleh temannya tadi disampaikan ke teman-temannya, meskipun dia tidak melihat sendiri, tapi misalkan mohon maaf disampaikan, oh si dia itu ternyata kalau di kamar mandi itu seperti ini. Nah itu juga sudah boleh dikategorikan sebagai bullying, pelecehan seksual. Makanya hati-hati di dalam bertindak dan berucap, gitu ya. Nah anak-anak masih stay di sana ya, masih semangat untuk mendengarkan materi dari Bu Wiwi ya, mudah-mudahan kalian tidak ngantuk ya. Kalau ngantuk masih bisa ambil kopi dulu atau sambil ngemil ya boleh ya, tapi tidak boleh sambil tiduran ya. Khawatirnya nanti nek sambil tiduran di akhir materi ada kuis kalian tidak tahu. Atau kalau tidak sambil tiduran sambil ngechat ya nggak apa-apa wes, asalkan yang chat-chatan itu tangannya yang telinganya masih tetap stay untuk mendengarkan materi kita ini. Gitu ya anak-anak ya, masih tetap semangat. Next. Nah. Sekarang kita sudah tahu kategori bullying itu ada 5 tadi. Nah, kita bahas mengapa bullying itu bisa terjadi. Faktor-faktor apa yang menyebabkan? Ternyata bullying ya itu yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya itu bisa dikategorikan oleh disebabkan 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam diri orang itu sendiri. Orang yang membuli itu biasanya di dalam dirinya punya
kelainan yang dia butuh pengakuan sehingga dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, faktor internal itu seperti dendam, seperti terhina, seperti tertekan atau bahkan iri. Contohnya saja dendam, ya. Kita punya di sekolah itu kan temannya banyak sekali ya. Mungkin dulu pernah si A dan si B itu yang sama-sama cowok pernah memperebutkan si C yang cantik jelita sebagai kembangnya SMA Ponggok. Misalkan begitu. Nah, ternyata si C ini malah milih si A. Si A-nya itu sakjane nggak terlalu tampan, dia biasa-biasa aja ya. Juga nggak begitu pandai, tapi entah karena rizkinya si A jadi jalan bersama dengan si C. Akhirnya si B ini kan merasa dia itu dendam, wong saya itu lebih ganteng, lebih pinter, lebih kaya, lebih segalanya. Kenapa si C kok malah milih si A? Yang anaknya nggak begitu ganteng dan dandanannya juga awut-awutan. Lah, namanya orang pilihan hati itu kan nggak melihat fisik ya toh. Katanya kalau sudah cinta gula Jawa rasa coklat alah gombal ya toh. Nah, katanya kalau sudah cinta entah itu modelnya kayak apa, yang kelihatan ya seperti Aldebaran gitu aja ya. Nah, yang kelihatan tampan-tampan, dia bagus sikapnya ya toh, sesuai dengan hatinya. Lah, kalau sudah pilihan hati seperti itu, kalian tidak bisa dendam dengan si A yang telah memperebutkan si C itu tadi. Nah, karena adanya dendam, mungkin si B ini nanti bisa membuli si A. Setiap kali ketemu si A, dia akan menjitak kepalanya, atau mungkin sepedanya dia kempesin. Ya toh, dengan dikempesin sepedanya berarti si A kan sudah merasa terganggu. Kalau sudah terganggu, nah ini sudah merupakan bentuk tindakan bullying. Harapannya seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa juga karena rasa terhina. Mohon maaf ya, anak-anak, semuanya kalau di sekolah itu kita memiliki kedudukan yang sama. Entah dari keluarga apa, tujuan kita ke sekolah itu kan sama, untuk menuntut ilmu. Tidak ada yang ke sekolah itu tujuannya untuk mendapatkan pacar. Lah itu kan tujuan yang kesekian. Yang tujuan utamanya kan tetap menuntut ilmu. Nah, mungkin ada di antara kalian itu yang mohon maaf dari keluarga yang tidak sama dengan temannya. Bapaknya itu misalkan bapaknya mendidiknya dengan keras. Jadi dia itu dididik keras, meskipun di rumah itu mobilnya ada 10, tapi dia kalau ke sekolah tidak diizinkan untuk membawa kendaraan. Kamu cukup jalan kaki aja, latihan. Nah itu sebenarnya bagus, karena apa? Kita perlu untuk berlatih ya, untuk hidup sederhana. Meskipun di rumah itu berlimpah harta orang tua, tapi kan kita nanti belum tentu bisa seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu latihan. Kok latihan miskin sih Bu? Bukan latihan miskin, tapi latihan untuk hidup sederhana. Jadi nggak usah malu-malu ke sekolah jalan kaki, meskipun di rumah mobilnya ada 50 jejer-jejer itu, karena showroom rumahnya ya. Lah, kalau kita ke sekolah jalan kaki ya nggak usah malu. Loh, masa anak SMA sekolah jalan kaki? Waktu kita jalan kaki, terus ada temannya yang bilang, kamu itu loh kok ya mau, di rumah kendaraannya banyak, sekolah kok jalan kaki, kayak sekolah zaman jahiliyah hai, pakai jalan kaki. Lah karena merasa terhina dengan kata-kata temannya seperti itu, akhirnya dia itu nanti akan berusaha untuk menghina temannya yang lain. Setiap kali temannya nanti ya jalan kaki selalu dihina. Oh jalan kaki sekolah gak model rek, saiki kabeh mesti gawa sepeda motor sing api-api. Ya toh, minimal itu loh NMAX atau apa? Ya, sepeda motor sing mahal-mahal itu Scoopy. Ya, kalau ada temannya sing pakai sepeda motor yang jelek atau jalan kaki, dia selalu menghina. Karena apa? Bentuk ya rasa terhinanya dia akan dilampiaskan ke temannya, sehingga menyebabkan temannya nanti akan terhina.
Kalau temannya terhina, dia itu senang sekali, tepuk tangan keplok-keplok. Wah, ternyata yang dihina tidak aku tok. Temanku wis tak hina, wis tak enyek. Lek dhek jalan kaki, aku saiki moh jalan kaki. Lah, sifat yang seperti itu juga merupakan bentuk-bentuk bullying. Faktor penyebabnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Anak-anakku, sekarang ini memang musim kita sekolah secara daring online. Berarti waktu kita di rumah itu semakin banyak. Bahkan waktu kita di sekolah itu seolah-olah tidak ada sama sekali. Kamu paling nanti kalau sudah mulai pelajaran ya, fokus ke mengerjakan materi sekolah paling 1 hari hanya 3 jam. Lainnya kemana? Dolan dengan kelompok atau gengnya. Hati-hati memilih geng atau kelompok. Kalian keliru memilih kelompok, bisa-bisa akan ya terjerumus dalam tindakan bullying yang tidak pernah kalian sadari. Lingkungan sangat menentukan terhadap tindakan dan perilaku kita. Jadi faktor eksternal penyebab bullying yang dari lingkungan keluarga, contohnya karena ketidakharmonisan keluarga. Keluarga tidak harmonis, tidak betah di rumah, cari teman di luar, kebetulan temannya, ya toh, kebetulan temannya itu tidak sekolah, temannya itu suka berkata yang kotor, yang jorok-jorok, melakukan tindakan seenaknya, ya, sehingga kalian bisa terpicu untuk melakukan tindakan bullying. Yang kedua adalah lingkungan sekitar rumah. Lingkungan sekitar kita yang didominasi oleh orang-orang yang sering berkelahi menyebabkan tindakan kita itu akan mudah meniru. Sedikit-sedikit kalau ada masalah kita emosi, ya kita bisa berkelahi. Kalau berkelahi nanti bisa menyebabkan tindakan pembulian merugikan orang lain. Bermusuhan. Yang ketiga bisa juga dari lingkungan sekolah, mungkin ya, tapi dari lingkungan sekolah untuk kondisi saat ini kelihatannya tidak ada karena kita tidak sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi faktor penyebab bullying di sekolah untuk sementara bisa kita tekan. Yang terakhir mungkin karena adanya tayangan televisi ya. Sekarang ini banyak sekali tayangan televisi yang tidak mendidik. Mohon maaf. Kalian jangan suka lihat TV lama-lama. Bagus loh Bu drakornya itu, sampai saya itu lupa waktu. Jangankan kamu, saya aja kalau lihat drakor itu sudah ya lupa anak, lupa suami, lupa kewajiban. Karena apa? Ya saking bagusnya. Tapi ternyata dengan banyak menonton televisi yang seperti itu akan banyak mempengaruhi terhadap perkembangan kejiwaan, terutama anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Kalau saya sudah tua, ya kadang-kadang bisa menyaring, kadang-kadang ya tidak. Yang kalian yang masih muda itu loh yang saya khawatirkan. Ya kalau semua tayangan di televisi langsung ditelan mentah-mentah, saya harus bertindak seperti di televisi tadi. Padahal tindakan seperti itu belum tentu bagus. Lah ini yang nanti bisa merugikan. Dan yang terakhir tentunya penyebabnya berasal dari media cetak. Sekarang ini media cetak sudah banyak diganti dengan media elektronik. Makanya jangan sering-sering pegang HP ya. Pegang HP itu ya ada sisi baiknya, juga ada sisi buruknya. Baiknya ya kalau kita pas penting untuk googling pelajaran enggak apa-apa. Tapi habis googling dilanjutkan apa? Ya wis buka-buka karena enggak ada, karena banyak waktu luang, akhirnya yang kita buka itu konten-konten yang sekiranya penasaran bagi kita. Lah itu sangat berpengaruh sehingga bisa memicu tindakan bullying. Itu ya anak-anak, kira-kira sudah paham ya
Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa WA ke kakak-kakak OSIS ya. Oh kakak-kakak, saya tadi kok dari materinya Bu ada yang tidak jelas ya, mohon nanti disampaikan WA ke sana. Nanti disampaikan namanya. Bisa juga kalau WA ke kakak-kakak itu jangan hanya WA tok, habis itu kirim parcel. Jadi kakak-kakaknya biar seneng ya. Nah, biar seneng dan chatmu segera dibalas. Karena kakak-kakak itu juga pekerjaannya banyak sekali ya. Iya capek, butuh asupan gizi, booster nutrisi gitu ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut, masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Nah, bullying seperti menggertak tadi, ternyata di berbagai buku itu didefinisikan sebagai hal yang sedikit berbeda ya. Ada yang mengatakan bullying itu adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seorang atau sekelompok sehingga korbannya merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Nah, inilah kejelekannya bullying itu. Bullying itu kalau dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan ya yang terbuli itu tertekan, mohon maaf, ini sangat memprihatinkan ya. Kalau tertekan terus trauma tidak berdaya, bagaimana nanti nasib generasi muda yang akan datang? Padahal kita sebagai generasi muda, kita harus punya jiwa dan semangat yang besar untuk membangun negara kita ini. Ya. Bullying yang kedua bisa didefinisikan sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti ataupun menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Bullying ini dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional ataupun seksual. Jadi yang menyakiti ya itu dikategorikan sebagai bullying. Definisi bullying yang lainnya boleh dikatakan sebagai bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun non-fisik terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau kelompok yang dirasa memiliki kekuatan. Jadi mudahnya orang ngomong, bullying itu tindakan penindasan dari yang merasa punya kekuasaan terhadap mereka yang lemah. Harapannya agar mereka yang lemah itu bisa tunduk. Kalau sudah tunduk, dia nanti ya yang membuli akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Dan ini sangat tidak baik. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan setan. Setan itu kan suka tindakan sing gak apik, ya toh? Apa enek setan sing suka tindakan yang baik. Berarti tindakan orang yang suka dengan tindakan yang tidak baik itu bisa dikategorikan sebagai setan itu tadi. Lah tindakan ini harus kita cegah, gitu ya. Nah, next. Di dalam bullying itu ada beberapa istilah atau peran ya. Jadi peran atau istilah dalam tindakan bullying itu ada 5. Yang pertama adalah bully sendiri. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin. Misalkan ada anak ya punya geng, namanya geng manis cantik selamanya. Nah, manis cantik selamanya ini anggotanya kira-kira cowok apa cewek? Nah, pasti cewek-cewek. Kalau cowok-cowok kan jadinya lebay ya. Manis cantik selamanya ini memiliki anggota 5 orang. Lah, dari kelima ini pasti salah satu di antaranya ada yang lebih dominan. Berarti dia dianggap sebagai pemimpinnya. Setiap jalan ke kantin ya dia di depan. Kalau dia tidak pakai jilbab, rambutnya dikibas-kibaskan meskipun kutunya meloncat-loncat ya. Nah, kalau jalan dibuat-buat seperti jalannya bebek itu megal-megol ya.
Setiap kali ya ada temannya yang tidak dia suka, dia tinggal nunjuk ke kawannya yang 4 tadi. Ayo itu diberesin. Udah dia pak nih, lah gak apa-apa dipleroi ya boleh, mau disenggol ya boleh, mau ya dicubit juga boleh, mau dibikin nangis juga boleh. Nah, orang yang dikategorikan sebagai pemimpinnya itu disebut sebagai bully. Yang kedua adalah asisten bully. Nah, asisten, namanya asisten berarti apa kira-kira? Nah, pembantu. Masa bully ada pembantu? Ya enggak pembantu seperti PRT gitulah, tapi ya paling tidak dia posisinya berada di bawah bully. Yaitu terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun dia cenderung tergantung dari perintah si bully tadi. Dia hanya menjalankan tugas. Penake wong ngomong asisten bullying ini adalah sebagai punokawannya, kaki tangannya, anak buah gengnya gitu ya. Nah itu namanya adalah asisten bully. Dan yang ketiga adalah reinforcer ya. Reinforcer itu mereka yang ada ketika kejadian bully itu terjadi ikut menyaksikan, mentertawakan korbannya, memprovokasi, ya, mengajak siswa lain untuk menonton, tapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah ini mudahnya adalah orang yang penontonnya. Megur delok tok. Jadi nek koncone dibully, disakiti, dia tidak bisa bertindak, dia merasa senang, ya toh, merasa senang, ya, tapi juga kasihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat adalah defender, orang yang berusaha membela, tapi seringkali mereka malah menjadi korbannya. Ini biasa dinamakan sebagai pahlawan kesiangan gitu ya. Istilah Jawanya defender itu pahlawan kesiangan. Dia pengennya menolong, tapi yang bully itu banyak. Dia tidak berdaya, dia kasihan dengan temannya yang dibully. Dia pengen menolong tapi malah dia jadi korbannya. Jadi jadi pahlawan tapi pahlawan kesiangan, pahlawan yang tidak berguna. Dan yang terakhir adalah outsider. Outsider itu orang yang tahu kejadian itu namun dia cuek saja. Nah ini yang paling tidak bagus. Berarti dia sudah tidak punya rasa empati, rasa simpati. Nah orang yang sudah mati rasa simpati ini bahaya sekali. Dia akan bisa bertindak apapun terhadap siapapun. Tidak peduli itu temannya, itu saudaranya, itu sahabatnya, itu orang yang berjasa bagi dirinya. Karena apa? Sudah mati rasa. Gak punya rasa apa-apa, wes bah-bahno. Nek wong Jawa ngarani raja tega. Yang penting aku selamat, bah-bahno yang situ. Kono mau dibully kek, situ mau tertekan, mau tertindas, aku nggak peduli, yang penting aku tidak. Nah mohon maaf, janganlah kalian bersikap sebagai outsider. Karena apa? Sifat ini tidak baik. Ya sebenarnya jangan punya sifat yang 5 tadi, tapi paling tidak janganlah memiliki sifat outsider, orang yang tidak pernah punya rasa simpati dan empati, cuek dengan lingkungan, membiarkan apa yang terjadi di lingkungan ini. Pokoknya aku selamat. Nah, kuwi sing gak apik, ya toh. Yo nek pas ada bencana alam terus koncone iso menyelamatkan diri, kamu bersikap seperti itu gak apa-apa. Lah lek koncone misalkan ya, koncone itu dijuwoto sih dengan geng temannya. Terus kamu hanya lihat saja wes benet pokoknya duduk aku yang penting selamat sehat ya seger waras. Lah itu yang bagus. Gitu ya anak-anak ya. Masih bisa dilanjut? Nah, kita lanjut ya yang sekarang sudah banyak yang kita bahas tadi ya. Kita sampai pada dampak dari kegiatan bullying. Dampak dari kegiatan bullying itu banyak sekali, tapi di sini hanya kita rangkum menjadi beberapa saja. Dan tentunya ini yang masih berkaitan dengan bullying yang terjadi pada anak-anak ya.
Yang pertama, dampak bullying itu baik bagi si pembuli atau yang dibully itu banyak sekali. Antara lain bagi yang dibully, berarti yang tersakiti, akan mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Karena apa? Dia merasa was-was. Saya kemarin datang ke sekolah dibully, setiap kali saya itu lewat dengan teman-teman itu dikeploi. Saya malu sekali. Ada yang dikeploi temannya itu seneng, malah jalannya dibuat-buat seperti Pragawati kesiangan. Tapi ada yang malu. Saya ngeploi teman-teman cowok di depan, misalkan ya, di depan lapangan basket ada temannya cewek yang lewat. Ya, disorai, ayo begitu. Nah, kalau dia itu sudah merasa tidak enak, itu sudah merupakan tindakan pembulian. Saya malu. Kenapa? Karena disorai dengan teman-teman laki-laki. Tapi ada yang cuek aja. Ngapain seperti itu? Saya jalan pakai kaki saya sendiri, disorai malah jalannya dibuat-buat. Ya toh? Nah, kalau tidak seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan rasa tidak enak, itu kasihan. Sehingga menyebabkan orang yang dibully itu akan mengalami kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal atau membangun hubungan komunikasi. Saya mau tanya, yo nanti nek gak digetak. Saya mau tanya, nanti yo nek gak dipleroi, nek gak dicuekin, ya. Jadi itu dampaknya. Yang kedua, biasanya kalau bullying itu terjadi di sekolah, menyebabkan si terbuli itu akan takut datang ke sekolah. Khawatir aku kok neng sekolah dibully nek dibully hatiku tertekan. Wes gak usah masuk sekolah ae wes bolos. Kalau bolos di rumah nanti konangan bagaimana? Dari rumah izin berangkat sekolah tapi nggak sampai ke sekolah. Dek gone perapatan pasar neng kono. Nggak ngamen. Lah kenapa? Ya delik. Nanti di sana duduk-duduk aja sambil main HP. Nanti kalau temannya pulang sekolah, kamu juga pulang sekolah. Lah fatal kan? Dia dari rumah berangkatnya untuk ke sekolah, sampai di sekolah ternyata dia tidak ada. Karena apa? Takut. Kalau di sekolah khawatir dibully. Karena orang yang terbully pasti sakit hati. Ya kalau sakit hati ditinggal si dia sih mudah saja obatnya. Cari gantinya. Lah kalau sakit hati karena dibully, nah susah obatnya. Itu kata kakak-kakakmu yang itu loh ya, kakak-kakak yang dulu-dulu itu seperti itu. Bu hanya menirukan saja ya. Nah yang ketiga dampak bullying adalah sulit berkonsentrasi. Karena apa? Pikirannya selalu cemas. Takut, khawatir, menimbulkan kecemasan sehingga sulit konsentrasi, ketinggalan pelajaran, bisa juga nanti sakit ya toh. Sakit kepala, sakit perut, bahkan kalau dipikir teman-teman sampai TBC, ya toh TBC itu maksudnya sesek ya, bukan tuberkulosis ya. Nah sampai sesak nafas karena apa? Orang yang sesek itu kan karena pikiran. Terlalu ngendeng berpikir menyebabkan, nah paru-parunya tertekan, sesak nafas. Yang rugi siapa? Ya dia sendiri ya. Dan yang terakhir ada dampak di bidang psikologis khususnya adalah rasa cemas yang berlebihan. Kalau orang itu memiliki rasa cemas yang berlebihan, biasanya nanti lama-lama akan timbul perasaan untuk menyakiti diri sendiri. Lek menyakiti diri sendiri pegur dijiwit-jiwit ngene gak popo, ya toh. Tapi kalau wes aku saiki gak kuat, gak betah, di mana-mana keliru. Teman saya banyak yang menyakiti saya. Wes aku tak mengakhiri hidup saja. Apa kalau sudah mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri terus penak? Itu kan ya tidak selesai sampai di situ toh. Nanti masih ada lagi kelanjutannya. Apa dikira sudah hidup di sana penak? Ya nggak tahu, Bu juga belum merasakan. Tapi ya untuk tindakan bunuh diri sebagai bentuk pelampiasan pemberhentian kegiatan bullying ini yang tidak baik ya, mohon dihindari ya. Oke. Sedikit lagi ya. Masih Masih ya? Oke. Nah, tanda-tanda anak yang menjadi korban bullying ya. Ini yang pertama adalah
kesulitan dalam bergaul, terus bisa juga merasa takut untuk datang ke sekolah, ketinggalan pelajaran, mengalami kesulitan konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kalian lihat, nanti habis ini browsing-browsing ya, mungkin materi yang lebih luas dari yang Bu I sampaikan ini. Mengingat keterbatasan waktu, tidak mungkin Bu I ngupas tuntas sampai kalian plong begitu. Tapi kalau masih ada ganjalan, ya masih ada ganjalan, sekiranya kalian masih belum puas, nanti bisa SMS kakak-kakakmu ya. Cara mengatasi bullying ya, yang pertama yang utama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita takut akan dosa. Setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kita dalam bertindak akan lebih hati-hati. Yang kedua, kita bisa mengembangkan kecerdasan emosional, yaitu dengan berlatih sabar. Ya. Yang ketiga, menyadarkan bahwa kita itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Oleh sebab itu, ya, kita jangan berlaku semena-mena terhadap orang lain. Ya. Ini ada beberapa tips ya agar tidak terjadi bullying baik di sekolah ataupun di lingkungan. Yang pertama, berikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya, putus mata rantainya, dan yang terakhir adalah tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying. Anak-anakku, demikianlah kiranya yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya, dan tak lupa perbanyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala. Terakhir, Bu I undur diri dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada yang tidak berkenan di hati. Tetap semangat ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah materi dari Bapak Ibu Guru dan sekarang kita bakal masuk ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya itu bakal dibawakan sama kakak-kakak PK dan juga pasti berbeda dari hari kemarin kan. Dan juga untuk materi nanti akan ada beberapa tugas, yaitu pengumpulan tugas dan nanti juga akan ada sharing-sharing dari kakak PK kalian. Jadi langsung saja untuk kakak-kakak PK-nya dipersilahkan.